Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Jemaat Petra Pondok Pucung? Tentunya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, puji Tuhan. Kita juga mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita semua, karena di penghujung tahun 2021 ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan pekan keluarga yang dimulai hari ini sampai 6 hari ke depan. Untuk mengawali ibadah pekan keluarga, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu suplemen Segala Puji Syukur. Bapak, Ibu, serta anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 318 ayat 1, berbahagia tiap rumah tangga. Cita tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri.
Kita satu dalam doa. Bapa, kami anak-anak-Mu Jemaat Petra mengucap syukur atas cinta kami diberikan kesempatan di hari pertama pekan keluarga ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami agar kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau pesankan kepada kami dan dapat kami merenungkan firman ini siang dan malam, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan firman pada saat ini kita membaca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari, dan tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2021 atau tinggal 14 hari lagi. Bila Tuhan Yesus berkenan, kita akan memasuki tahun baru, tahun penuh rahmat, tahun anugerah, tahun 2022. Tema pada pekan keluarga ini, pada awal pekan keluarga ini adalah keluarga, harta yang paling berharga. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita satukan pengertian kita mengenai keluarga. Apa itu keluarga dan makna keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, ayah dan anak-anak atau duda, istri dan anak-anak atau janda. Makna dan arti keluarga bagi orang percaya yaitu keluarga merupakan penggenapan janji Tuhan. Tempat di mana kita mempraktekkan anugerah Tuhan kepada satu sama yang lain. Tempat bertumbuh dalam iman, saling mengasihi, menerima perbedaan, menerima kekurangan, dan saling mengampuni sesama anggota keluarga. Selain itu pula, keluarga yaitu tempat di mana kita berada di tengah-tengah orang yang membuat kita nyaman dengan menjadi diri kita sendiri. Tentunya setiap kita mempunyai pengertian tersendiri mengenai makna keluarga. Seperti yang saya kutip pernyataan dari Bianca. Bagi Bianca, makna keluarga buat aku itu harta yang paling berharga. Buat keluarga menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, motivasi kita menjalani hidup lebih baik, jauh lebih baik ke depan. Dan pernyataan Bianca ini seperti tema kita, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jemaat Petra, dari pembacaan firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat ini secara jelas membeberkan rahasia agar memperoleh kehidupan yang berhasil, yang seharusnya kita jadikan pedoman agar kita dapat memperolehnya. Selain itu pula ayat ini menjadi kunci penting mengenai kehidupan keluarga yang berbahagia dan penuh dengan keberhasilan. Sebuah kehidupan keluarga yang kita dambakan dan juga yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Karena keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri.
Jemaat terkasih, mari kita pelajari ketiga ayat ini dan kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, kalau keluarga adalah harta yang paling berharga, apa yang harus kita hindari? Itu terdapat pada ayat 1. Yang kita hindari yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya kehidupan keluarga kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak ikut-ikutan melakukan dosa atau mencontoh perbuatan-perbuatan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Artinya kita tidak bergaul di antara orang-orang yang menghina Tuhan. Menghina Tuhan Yesus baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan. Ketiga hal ini yang harus kita hindari agar kehidupan keluarga kita berbahagia. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga bagi kehidupan setiap kita. Yang perlu diperhatikan oleh setiap keluarga yaitu komunitas di mana kita berada akan mempengaruhi pola pikir kita, cara dan gaya hidup kita. Komunitas yang sehat akan mendukung perkembangan karakter secara positif. Sebaliknya, komunitas yang tidak sehat berpotensi untuk membuat kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Dan yang kedua, kalau keluarga adalah harta yang paling berharga, apa yang harus kita lakukan? Itu terdapat pada ayat yang kedua pembacaan kita tadi. Yang kita lakukan yang pertama adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hal ini mengacu kepada sebuah keputusan untuk berakar pada perintah atau ketetapan Tuhan, karena keluarga yang diberkati Tuhan bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun kehidupan keluarga di sekitar firman Tuhan. Dan tentunya berusaha untuk mentaati perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Keluarga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan mendalami makna-makna yang terkandung dalam firman Tuhan. Agar firman Tuhan dapat teraplikasi secara nyata, maka perlu kita menghidupkan firman Tuhan dengan sepenuhnya dan terus membiasakan diri untuk merenungkannya siang dan malam. Berarti tiap hari, bukan hanya sehari atau 2 hari atau saat perlu saja, tetapi di segala situasi atau keadaan dan secara konsisten. Dengan merenungkan firman Tuhan dapat membentuk pola pikir kita, dapat membentuk sikap dan tindakan kita seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Dan yang ketiga, karena keluarga adalah harta yang berharga, sehingga kita melakukan kedua hal tersebut di atas atau kedua ayat tersebut tadi, yaitu menghindari dari hal-hal yang tidak baik dan tidak melakukannya, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tetapi kita melakukan yang baik, yaitu dengan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Apa hasil yang kita peroleh? Atau dengan kata lain, kalau keluarga kita melakukan kedua hal tersebut di atas, apa reward atau penghargaan atau berkat yang kita peroleh? Kita perhatikan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Kalau kita menanam pohon, pasti tidak jauh dari akses untuk mendapatkan air. Sebatang pohon yang mudah mendapatkan air tentunya akan tumbuh dengan subur dan baik. Sebagaimana pohon, begitu juga setiap keluarga yang dekat dengan sumber air kehidupan. Sumber air kehidupan yaitu Tuhan Yesus Kristus akan pertama menghasilkan buah pada musimnya, yang kedua tidak layu daunnya, dan yang ketiga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga,
sehingga setiap keluarga mau melakukan kedua ayat di atas, maka kita terus menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam kehidupan keluarga dan tidak akan pernah layu dalam tanda kutip. Atau dengan kata lain, kehidupan keluarga disertai kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita, dan tentunya bukan kekecewaan atau kepahitan. Selain itu pula, ayat ini menegaskan bahwa apapun yang kita perbuat akan membawa hasil baik, tentunya untuk kehidupan keluarga dan juga untuk orang lain. Jemaat Petra yang terkasih, kita sebagai orang percaya mempunyai kehidupan keluarga ganda, yaitu yang pertama, keluarga dalam kehidupan nyata sebagaimana arti keluarga yang telah kita pelajari tadi, di mana kita menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Marilah kita menghidupinya dengan cinta kasih, kebersamaan, saling menghormati, dan saling menghargai, serta memperhatikan pertumbuhan rohani yang sehat dengan berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita ini adalah keluarga Allah. Sebagaimana pada Efesus 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Menyadari bahwa kita juga adalah keluarga Allah, maka Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga dalam hidup keluarga kita sekarang dan selamanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menyadari bahwa kita juga adalah keluarga Allah, maka Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan keluarga kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sole Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati sahabat-sahabat Jemaat Petra Pondok Pucung. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh mengerti apa arti keluarga yang sesungguhnya. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan kami sebagai keluarga Allah, Tuhan Allah adalah yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.